Kenalkan, nama saya Ferdiana Vika, kelas A1, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Video kali ini adalah materi tentang non-market strategi. Non-market strategi atau non-pasar mengacu pada faktor pengorganisasian dan koreksi internal dan eksternal yang memberikan ketertiban bagi pasar dan jenis organisasi dan organisasi kemasyarakatan lainnya, ekonomi, politik, budaya, sehingga mereka dapat berfungsi secara efisien dan efektif serta memperbaiki kegagalan mereka. Strategi non-pasar adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan merupakan strategi pasar. Banyak perusahaan yang terlibat dalam strategi non-pasar sehingga mereka dapat mengalahkan pesaing di pasar atau mengamankan monopoli pasar. Beberapa strategi non-pasar yang umum digunakan perusahaan adalah media dan penggunaan politik untuk melobi pengaruh pasar. Political lobbying merupakan strategi di mana perusahaan menggunakan lobby group yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses kepada pengambilan keputusan, terutama dari pemerintah. Kelompok lobby perusahaan dengan mendatangi media atau stasiun TV dan radio untuk melobi perusahaan. Dengan demikian, kelompok lobby menggunakan politisi dan media untuk mendorong kebijakan organisasi dengan mengakses pengambil keputusan dan juga menggunakan media untuk mendukung praktik bisnis organisasi. Sebuah contoh yang baik dari perusahaan yang menggunakan lobby politik dan media untuk mendapatkan dukungan pasar dan masukan ditemukan di AS atau Amerika Serikat. Mereka termasuk perusahaan seperti AIG, Exelon, dan DynCorp, di antara banyak lainnya. Menurut Sebastian, perusahaan Exelon menggunakan mantan gubernur Pennsylvania, Tom Reid, untuk menarik dukungan bagi perusahaan nuklir terbesar di negara itu pada bulan Desember 2009. Dia pergi ke media untuk mendorong pemerintah untuk meningkatkan pembangkit listrik tenaga nuklir untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan sejak resesi telah meningkatkan pengangguran daripada pemerintah memberikan paket kompensasi kepada bisnis. Seandainya negara menyerah pada panggilannya, maka perusahaan yang diuntungkan adalah Exelon. Ini karena dia telah menerima paket kompensasi pada tahun 2005 sejak dia menjabat sebagai dewan direksi perusahaan. Dan oleh karena itu, lobby politik telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ada banyak firma lobby dan kelompok humas yang telah didirikan. Kelompok lobby bekerja sama dengan media. Mereka pergi ke stasiun TV untuk mempromosikan klien mereka atau organisasi bisnis dan minat klien tersebut. Banyak kelompok lobby dan kelompok PR mengudara terutama pada awal resesi yang memperjuangkan klien mereka. Bernard Whitman, yang juga presiden strategi Whitman, adalah salah satu perwakilan lobby yang berkampanye untuk kliennya. Perusahaan lain yang menggunakan strategi dan pasar adalah Toyota Motor Corporation. Lobby memberi mobil perusahaan keunggulan kompetitif atas pesaing lain, sehingga dimasukkan. Non-market strategi dapat diartikan aspek sosial, politik, dan berbagai peraturan pemerintah yang memberikan tekanan terhadap strategi perusahaan. Oleh karena itu, isu yang disandang non-market begitu luas, maka perusahaan perlu menjadikannya sebagai bagian integral dari corporate strategi. Berbagai isu seperti perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, kebijakan teknologi, politik, legislasi, dan anti-monopoli, HAM, tekanan aktivitas NGO, hubungan pemangku dan kepentingan,
CSR, dan etika. Memerlukan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk mengelolanya. Mungkin saja selama ini banyak perusahaan sudah melakukan analisa dan pendekatan terhadap isu tersebut, tetapi sifatnya sektoral, fragmen, dan sporadis, sehingga hasilnya tidak efektif. Ada BUMN yang setiap tahun kelabakan menghadapi sekelompok masyarakat yang mengklaim tanah perusahaan sebagai hak wilayah, tanah milik spes publik. Ada pula yang dijadikan agenda kunker akhir tahun oleh legislatif atau Pemda mengganggu dengan tagihan retribusi, padahal fasilitasnya dibangun perusahaan. Belum lagi sentimen berantai yang dipicu masalah etnik, agama, dan kelompok lainnya yang dapat merembet ke persoalan rasialisme. Sudah saatnya perusahaan sebagai entitas bisnis tidak hanya memikirkan aspek market saja. Aspek non-market memerlukan analisis yang lebih luas, seperti analisis struktur sosial politik masyarakat, bagaimana peta geopolitik dan sentimen sekretarian dapat berkait core bisnis perusahaan, bagaimana peran aktor, jaringan, dan struktur aktivis pressure dari kalangan NGO yang dekat dengan isu lingkungan, tenaga kerja, HAM, dan demokrasi yang berdampak pada domestik maupun internasional bisnis. Poin dalam lingkungan bukan pasar berdasarkan yang pertama, kegiatan ekonomi keseluruhan. Kegiatan perekonomian secara global yang mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu perusahaan berdasarkan peraturan atau undang-undang. Peraturan yang berlaku dapat mempengaruhi sistem produksi suatu perusahaan. Berdasarkan kestabilan politik, apabila dalam suatu negara terjadi ketidakstabilan politik, maka akan berpengaruh pada perekonomian dan juga harga-harga bahan baku dan produk. Berdasarkan kebudayaan masyarakat, kebudayaan suatu masyarakat mempengaruhi produksi suatu perusahaan. Apabila produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan budaya masyarakat, maka produk tersebut tidak akan laku di pasaran. Sekian video dari saya, terima kasih.